Ketika kesabaranmu setipis tisu. Jelang bulan puasa begini, emak-emak pasti pada pusing dengan naiknya harga sembako. Sementara gaji suami segitu-gitu aja nggak naik-naik. Nah, kali ini ada beberapa video viral emak-emak ketika kesabaranmu setipis tisu. Uang belanja berkurang, kesabaran emak hilang. Di zaman yang serba mahal begini, mestinya para suami harus kerja lebih giat lagi agar dapat penghasilan lebih. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga sih, istri pasti ngertiin. Tapi jangan sampai suami berani ngurangin uang belanja istri yang udah muter otak biar gaji suaminya cukup. Kalau punya suaminya gajinya kecil, jangan kita seperti marah-marah atau seperti ngamuk membuang apa-apa gitu, ngamuk tidak boleh begitu. Aku tidak setuju. Duh, pak suami mending balikin deh tuh uang bulanan istri, biar hati dan pikiran istri adem. Cara jitu emak angkut 8 drum pakai sepeda. Mungkin mama yang satu ini dituntut gesit dan banyak akal dalam bekerja. Di saat si emak harus mengangkut semua drum dengan sepeda, tapi masih harus antar sang kakek. Daripada mondar-mandir, emak ini punya cara jitu biar drum-drumnya sekaligus sang kakek keangkut semuanya. Waduh, bisa sesak nafas si kakek tuh, mak. Trik suami saat nge-mall bareng istri. Kalau Mas Adam Suseno juga punya cara jitu agar Mbak Inul nggak minta belanja ini itu waktu mereka jalan-jalan ke mall. Tahu sendiri kan, bawaannya pengen dibeli semua. Ketika kesabaran Mami Ibel diuji. Bicara soal sabar, kayaknya kesabaran Irish Bella patut diacungi jempol. Dari suami ketangkap narkoba, sampai akhirnya memutuskan untuk jadi single parent. Yang notabene nggak gampang dengan kondisi anak-anak yang masih kecil. Belum lagi, kalau anak-anak rewel kayak gini. Ya, sama adek dulu ya. Ya udah gendong dua-duanya. Sabar nahan malu saat jilbab nyangkut di behel. Nah, kalau emak berjilbab satu ini beda kesabarannya. Lagi serius ikut seminar, tahu-tahu entah kenapa jilbabnya nyangkut di behel giginya. Nyangkut karena ketawa atau apa gerak, jadi ya yang penting jilbabnya nggak copot gitu. Atau behelnya nggak copot. Duh, yang sabar ya mak, nahan malunya. Ruben Onsu sortir barang untuk dibawa ke rumah baru. Kita udah mau pindah. Iya, udah mau pilih, saya ngomong-ngomong. Pinter banget sih. Kapan tadi ya? Kapan? Teman-teman ayah udah dipindah. Ya. Progres pembangunan rumah baru Ruben Onsu di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan sudah mencapai tahap akhir. Ruben dan putranya Betran mulai menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah barunya.
Di sela waktu luangnya, Ruben Onsu dan Betran alias Onyo terlihat sibuk memilah-milah baju, sepatu, sandal, dan tas yang disimpan di salah satu ruangan rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mereka mensortir barang-barang yang layak dibawa ke rumah barunya nanti. Kita lagi mau rapi-rapi barang. Nah, rapi-rapi barang ini karena kita mau pindahan kan, jadi ada beberapa barang yang aku memang udah nggak bawa lagi, udah nggak dipakai lagi. Sayang kan, dan kadang-kadang ada yang aku belum pakai. Wah, banyak sekali barang-barang milik Ruben Onsu yang tersimpan rapi dan sebagian besar belum dipakai. Onyo yang melihatnya tertarik dengan sejumlah barang milik ayahnya yang tidak akan dibawa ke rumah baru dan rencananya akan dijual. Ini ada beberapa barang yang belum kita pakai, ada yang baru kita pakai. Jadi nanti akan dijual kira dimulai dari harga berapa ya, Andi? 10.000. Ada yang dari 10.000 loh. 10.000 rupiah. Yang 10.000 ya? Ada. Nggak tahu tuh, bench marketer yang atur nih. Ini malah belum dipakai. Wah itu jangan ya, sini buat ayah. Hah? Baru pegang. Bagus tuh. Lihat. Itu yang hijau jual ya? Ini belum ngomong loh. Ini loh. Iya, boleh ini boleh. Jual. Jangan ya. Hah? Buat ayah. Jangan lah. Ganti koper. Penuh, bagus kan? Bagus lagi. Jika nanti dijual melalui online, pasti deh barang-barang milik Ruben Onsu banyak diburu penggemar dan masyarakat. Selain barangnya bagus dan bermerek, kabarnya Ruben akan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya. Wow! Jam udah ketemu belum ya? No. Jam itu. Ini 8 jet nih gue beli. Buset sayang. Jangan banget. Terus kalau dijual 10.000 Jangan. Sayang banget. Belum pernah gue pakai malah. awet banget tasnya. Tuh. Dia makin tua makin bagus warnanya. Ini modelnya kayak jeans gitu ya. Mahal nih gue beli. Jual aja. Hah? Jual. Ini untuk orang yang Backpacker. iya. Buat outdoor. Tuh, ratingnya masih bagus kan, kalau orang bagus ya. Masa sekolah, masa paling indah. Masa sih? Masya Allah, masih sekolah si bocil udah hafal 5 juz Al-Quran. Emang deh ya, masa sekolah masih yang paling indah. Dan seperti yang dialami si adik, waktu sekolah tak ia sia-siakan dengan hanya bermain, tapi juga hafalan bacaan Al-Quran. Kebetulan nih, Pak Ojol yang emang langganan antar jemput anak bernama Faris, ngetes Faris, dan terbengong-bengong dong. Gak taunya pas ngobrol-ngobrol, si bocil hafal loh 5 juz Al-Quran. Masya Allah. Ini gue jemput anak sekolah, Masya Allah. Udah hafal 5 juz, Masya Allah. Namanya siapa, Dek? Namanya Paris. Paris. Coba Bang tes hafalan beberapa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masya Allah. Itu keren banget, itu jadi idola aku juga karena aku juga masih nggak hafal, aku masih jauh banget ya hafalannya, jadi inspirasi dan semangat aku. Mendengarnya aja udah bikin hati adem ya, Wak. Gak sangka-sangka tuh anak sekecil itu kemampuannya udah luar biasa. Speaker disita, penghasilan sirna. Kalau ada kenangan yang membekas di hati kalian saat masih di sekolah, kira-kira apa tuh? Nah, kalau si abang yang satu ini nih, kenangan dimarahin guru. Gimana enggak coba? Jam kosong sekolah si abang langsung gercep tuh mengisi waktu luang untuk menghibur teman-teman sekelas. Totalitasnya udah kayak biduan. Keliling kelas pakai segala speaker dikalungin gitu. Lagi asik-asik ngamen, ketahuan sama Pak Guru. Alhasil disuruh ke ruang guru deh tuh. Nasib. Tasya Kamila pusing, Arasya ngambek ke sekolah. Baru-baru ini Tasya Kamila dibuat panik
Lantaran Arasya sampai sekolah nangis. Gara-garanya kipas kesayangan yang ia bawa salah, alias nggak sesuai jadwal yang dibawa untuk ke sekolah. Waduh, kok unik banget sih. Jadi, setiap kipas masing-masing memiliki jadwal buat nemenin Arasya ke sekolah. Duh, ada-ada aja. Berisik woi, ganggu aja. Kalau bocil yang satu ini pinter banget deh manfaatin waktu. Jadi sekolah oke, cari cuan juga oke. Nah, si bocil kepikiran aja pengen jadi influencer atau YouTuber nih. Segala penampilan udah oke, gaul. HP yang ditaruh di tripod udah ready juga. Dengan penuh penghayatan, si bocil langsung lip sync nih. Baru aja setengah penghayatan, tiba-tiba motor tetangga main ngegas aja. Mana kenceng lagi. Waduh, yang sabar ya Cil. Lo ekspresi dapat banget gitu ya. Jadi ingat diri gua tuh. Motor lewat berisik dah langsung. Kok yang berisik gue lagi nyanyi. Itu kocak banget sih. Zaskia Sungkar dan Nabila Syakib mewarisi hobi berkuda kepada anak. Di kalangan selebriti, Nabila Syakib dan Zaskia Sungkar dikenal memiliki hobi yang sama, yakni berkuda. Dua artis yang awet cantik itu rutin meluangkan waktunya untuk menunggangi kuda kesayangan mereka. Bahkan, saat berlibur ke Gunung Bromo belum lama ini, Zaskia tak tahan melampiaskan hobinya menunggang kuda. Awalnya tuh karena memang pengen cari emang penasaran aja sebenarnya. Aku dari dulu kan aku suka banget sama hewan ya kan. Cuman kalau kuda tuh nggak tahu ya kayak punya karisma sendiri gitu. Justru karena sulit banget itu jadi penasaran gitu loh. Mungkin kalau gampang jadinya kayak oh ya udah anytime. Kalau ini tuh jadi konsisten, benar-benar olah jaga ya. Satu-satunya olahraga yang akhirnya aku bener-bener konsisten banget karena kita punya butuh goals. bonding kan. Butuh bonding sama binatang yang makhluk hidup ya, yang kadang-kadang ngeluarin sesuatu hal yang unpredictable gitu. Hobi berkuda yang ditekuni Zaskia Sungkar ternyata berawal dari ajakan Nabila Syakib yang lebih dulu gemar berkuda. Dari sekedar coba-coba, istri Irwansyah ini jadi ketagihan berkuda. Sedangkan Nabila yang sangat mahir menunggang kuda, sudah sering mengikuti berbagai ajang lomba berkuda. Dari kecil aku memang udah senang berkuda sih, emang udah senang berkuda. Terus ya udah semakin dijalanin, ditekuni, ya udah akhirnya lama-lama jadi makin suka. Meski suaminya pernah terjatuh dari kuda dan mengalami patah tulang tangannya, hal itu tidak membuat Zaskia Sungkar takut dan menghentikan hobi berkudanya. Zaskia malah makin semangat berlatih kuda. Tak hanya itu, Zaskia juga mengenalkan hobi berkuda kepada putranya yang menginjak usia 3 tahun, Ukasya Muhammad Syaki. Kencang Abi! Kencang Abi! Jangan nanti kuda lari. Lihat ke sana tuh, lihat tuh. Keren banget. Kayak mana baru belajar itu. Jadi kayak gimana ya, kayak aku ngelihatnya tuh kayak kita ngedidik anak gitu kan. Kita harus bisa jadi pemimpin untuk melatih mental anak kita dan kitanya juga gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai semoga lo jaga. Udah cukup suamiku kemarin. Jatuh sih udah. Udah. Alhamdulillah lo tolong. Alhamdulillah, bismillah. Semoga lo jaga. Biru-birunya aja cukup. Lebam-lebam. Setelah 3 uang, Nabila Syakib juga mewarisi hobinya menunggang kuda kepada 2 anaknya, Rakima dan Rashid. 2 anak Nabila itu lebih mudah berlatih karena orang tuanya memiliki sekolah berkuda. Habis latihan pulang bisa spend time sama anak-anak, dan kadang anak-anak pun aku bawa ke stable tuh, karena anak-anak aku juga banyak aktivitas juga di kandang. Sementara itu, kalau hobi berkuda, Zaskia Sungkar mengikuti Nabila Syakib. Beda lagi kalau soal bisnis busana muslimah. Nabila mengikuti jejak Zaskia berbisnis busana muslimah. Kedua sahabat ini saling mensupport bisnis yang tengah mereka geluti. Hari ini aku support untuk mensupport teman aku, karyanya keren-keren banget. Masa sekolah, masa paling indah.
Masa sih? Masya Allah, masih sekolah si bocil udah hafal 5 juz Al-Quran. Emang deh ya, masa sekolah masih yang paling indah. Dan seperti yang dialami si adik, waktu sekolah tak ia sia-siakan dengan hanya bermain, tapi juga hafalan bacaan Al-Quran. Kebetulan nih, Pak Ojol yang emang langganan antar jemput anak bernama Faris, ngetes Faris. Gak taunya pas ngobrol-ngobrol, si bocil hafal loh 5 juz Al-Quran. Masya Allah. Ini gue jemput anak sekolah, Masya Allah. Udah hafal 5 juz, Masya Allah. Namanya siapa, Dek? Faris. Coba Bang tes hafalan beberapa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masya Allah. Itu keren banget. Itu jadi idola aku juga karena aku juga masih nggak hafal, aku masih jauh banget di hafalannya. Jadi inspirasi dan semangat aku. Gak sangka-sangka tuh anak sekecil itu kemampuannya udah luar biasa. Speaker disita, penghasilan sirna. Kalau ada kenangan yang membekas di hati kalian saat masih di sekolah, kira-kira apa tuh? Nah, kalau si abang yang satu ini nih, kenangan dimarahin guru. Gimana enggak coba? Jam kosong sekolah si abang langsung gercep tuh mengisi waktu luang untuk menghibur teman-teman sekelas. Lagi asik-asik ngamen, ketahuan sama Pak Guru. Alhasil, disuruh ke ruang guru deh tuh. Nasib. Tasya Kamila pusing, Arasya ngambek ke sekolah. Baru-baru ini, Tasya Kamila dibuat panik. Lantaran Arasya sampai sekolah nangis. Gara-garanya, kipas kesayangan yang ia bawa salah. Alias nggak sesuai jadwal yang dibawa untuk ke sekolah. Waduh, kok unik banget sih? Jadi, setiap kipas masing-masing memiliki jadwal buat nemenin Arasya ke sekolah. Duh, ada-ada aja. Berisik woi, ganggu aja. Kalau bocil yang satu ini pinter banget deh manfaatin waktu. Jadi sekolah oke, cari cuan juga oke. Nah, si bocil kepikiran aja pengen jadi influencer atau YouTuber nih. Segala penampilan udah oke, gaul. HP yang ditaruh di tripod udah ready juga. Dengan penuh penghayatan, si bocil langsung lip sync nih. Baru aja setengah penghayatan, tiba-tiba motor tetangga main ngegas aja. Mana kenceng lagi. Waduh, yang sabar ya Cil. Lo ekspresi dapat banget gitu ya. Jadi ingat diri gua tuh. Motor lewat, berisik dah langsung. Kok yang berisik gue lagi nyanyi. Itu kocak banget sih.